Setiap kali pria itu minum bersama kekasihnya, ia diam-diam menyemprotkan cairan khusus ke dalam gelas. Begitu sang kekasih terlelap, ia segera melepas kacamatanya dan mengambil kartu memori kecil yang tersembunyi di dalamnya. Sebenarnya, ia adalah seorang mata-mata. Sejak awal, ia telah menanamkan kamera mikro pada lensa kacamata kekasihnya untuk merekam dokumen tender proyek kereta cepat. Setelah berhasil menyalinnya, ia bersiap menyerahkan salinan itu kepada atasannya. Namun tanpa sepengetahuannya, Badan Keamanan Nasional sudah lama memantau gerak-geriknya. Begitu ia keluar apartemennya, beberapa agen langsung mengikutinya dari kejauhan. Sebagai mata-mata berpengalaman, ia segera menyadari ada yang membuntutinya. Dengan berbelok beberapa kali, ia berhasil menghilang. Tapi di jalan lain, sebuah taksi yang dikendarai agen penyamar kembali mengikutinya. Kali ini ia tak sadar hingga akhirnya masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Para agen terus mengawasinya. Di lobi utama, pria itu terlihat menyimpan sebuah flash disk di loker penitipan barang. Jelas ada orang lain yang akan mengambilnya. Setelah ia pergi, seorang agen masuk ke mall dan memperhatikan seorang pria asing mencurigakan. Tak lama kemudian, orang itu membuka loker dan mengambil flash disk. Saat ia keluar, agen lain diam-diam mengambil fotonya. Orang itu ternyata adalah sosok yang pernah terlihat bersama sang bos besar. Dengan begitu, keterlibatan pria itu dan kekasihnya sudah terbongkar. Yang tersisa hanyalah menemukan sang dalang. Namun sebelum itu terjadi, proses tender proyek kereta cepat justru dimulai lebih cepat dari rencana. Karena dokumen yang dicuri adalah dokumen palsu buatan Badan Keamanan, organisasi mata-mata itu akhirnya sadar mereka ditipu. Identitas pria itu pun terungkap dan ia harus segera melarikan diri. Pihak keamanan segera menutup jalan tol. Saat mobil pria itu melintas, ia mencoba menerobos. Namun mobil berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Ketika para agen membuka pintu, mereka hanya menemukan kekasihnya di dalam mobil. Pria itu telah menghilang. Beberapa menit sebelumnya, ia mendapat pesan bahwa penyamarannya terbongkar. Ia pun menyuruh kekasihnya tetap menyetir di rute semula, sementara ia turun lebih awal, merebut sebuah motor, dan melarikan diri ke arah pegunungan. Tak lama pemilik motor melapor hingga keberadaannya terlacak sampai sebuah pom bensin. Tapi ia sudah lenyap. Rekaman CCTV hanya menunjukkan ia dijemput sedan hitam sebelum masuk ke area minim kamera. Saat agen menggeledah apartemennya, keadaan sudah sangat rapi tanpa jejak. Padahal ia baru saja tahu identitasnya terbongkar. Satu-satunya kemungkinan ada orang lain yang membereskannya. Penyelidikan menemukan pintu rahasia di dalam lemari, menghubungkan apartemen itu dengan kamar sebelah. Besar kemungkinan penghuni kamar itu adalah rekan sekaligus bos besar. Namun rekaman CCTV apartemen sudah dihapus. Ternyata beberapa jam sebelumnya, bos besar telah menjebak petugas CCTV dengan minuman yang dibubuhi obat lalu menghapus semua rekaman. Kini para agen hanya bisa menekan sang kekasih untuk memberi keterangan.